Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurholisah, NIM 193223003 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 karyawan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas semua materi yang sudah dipelajari. Program linear. Di materi program linear, kita telah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita telah mengetahui pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, setelah itu kita bisa menggambarnya dari pertidaksamaan linear dua variabel. Dari tanda-tanda ketidaksamaan yang kita sudah mengetahui, bentuk umum dari pertidaksamaan jelas kita sudah mengetahui. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang titik potong dari dua pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dari sana kita mengetahui mana yang dinamakannya pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang dinamakannya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang membedakannya yaitu dari jumlah pertidaksamaannya. Kalau misalkan hanya satu pertidaksamaan, berarti itu disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Tetapi jika pertidaksamaannya lebih dari satu, itu dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Titik potong, kita mengetahui titik potong X, titik potong Y, bagaimana mencari titik potong X dan titik potong Y melalui metode eliminasi yang kita harus mengeliminasi variabel X atau Y. Setelah itu kita juga mempelajari metode dari substitusi. Nah, kita juga belajar tentang daerah hasil atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa menentukan nih daerah hasilnya di mana, letak daerah himpunannya di mana, dengan cara mengarsir setiap pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang perlu kalian ingat, jika pernyataan itu benar, berarti menghadap ke 0 dan tidak boleh melebihi batas sumbu X dan sumbu Y. Jika pernyataan salah, bertolak kepada 0. Nah, kita juga membahas tentang nilai optimum, ada nilai minimum dan maksimum program linear. Nah, di sana sebenarnya bahan dasarnya itu dari kita mempelajari bagaimana cara menentukan titik potong. Nah, untuk mencari titik potong bisa menggunakan metode tabel ya, seperti yang sudah dikasih. Tabel jika X-nya 0 jadi berapa, jika Y-nya 0 jadi berapa, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya juga, yang pertama adalah menentukan titik potong dari setiap pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan titik pojoknya. Nah, jadi titik pojok A itu biasanya kita ambil dari pertidaksamaan yang kedua yang bagian Y-nya 0. Nah, titik pojok B biasanya itu yang memotong antara pertidaksamaan 1 dan 2, itu biasanya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, maka kita baru nih mengetahui pertidaksamaan yang pertama yang X-nya 0. Setelah itu, jika titik pojoknya sudah didapat nih A, B, C, kita langsung bisa langsung menggambar ya untuk membuktikannya. Setelah itu, uji titik pojoknya. Tinggal masukin aja nih. Nah, jangan lupa pasti di sana sudah diketahui fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Misalkan ada fungsi tujuannya itu 2x plus 3y sama dengan berapa. Nah, kalau misalkan kita akan menguji titik pojok A,
tinggal masukin aja nih x nya berapa, y nya berapa. Nah kita bisa lihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, seperti itu. Nah kita juga sudah membahas tentang pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematik. Jadi untuk pemodelan matematik ini biasanya berbentuk soal cerita, kemudian kita ubah ke dalam bentuk model matematikanya seperti yang sudah dibahas, contoh yang sudah dikasih dari materi kemarin ya. Nah untuk langkah-langkah pemodelan matematika itu apa aja sih? Nah itu tuliskan semua hal yang diketahui pada yang dianggap penting pada soal tersebut. Misalkan di soal tersebut ada dari mulai harga barang atau harga segala macam, terus berapa jumlah yang diketahuinya, seperti itu. Tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Jadi di setiap soal itu misalkan ada 2 buah apel, 3 buah anggur, 4 buah pisang. Berarti itu kita ibaratkan ke model matematikanya itu variabelnya ada 3 x, y, dan z. Nah kemudian buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel seperti yang sudah dibahas ya, yang sudah dikasih contohnya tabelnya kayak gimana. Setelah itu buatlah model matematikanya. Ketika kita sudah membuat tabel, barulah kita bisa menyimpulkan model matematikanya. Kemudian untuk cara-cara selanjutnya mah sama aja kayak kita menentukan titik potong, daerah penghasilan ataupun nilai optimum, minimum dan maksimum, seperti itu. Nah demikian pembahasan kita hari ini. Nah mungkin ini sebagai awalan ya sebelum kita beranjak ke soal-soal ulangan harian. Nah, setelah video ini jangan lupa kalian kerjakan soal ulangannya, kemudian nanti langsung dikirim ya, bisa di japri aja ke nomor WA saya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.